Hari ini kita kemana nih, Ram? Kita eksplor ke Kota Tua. Oke, kita tutup dulu ya workshopnya. Kita akan explore ke Kota Tua. Di sana kita akan kata wajah baru di Kota Tua ya saat ini ya sekarang ya, karena udah lama banget nggak pernah ngunjungin ke sana sebelumnya, tapi udah bagus Kota Tua, udah oke. Terus kita juga di sana tuh menerbangin drone, ada syaratnya, bagaimana syaratnya, check it out. Kita lihat di sana. Dalam perjalanan Kota Tua Jakarta, gua, Arab, dan Bandi menggunakan transportasi umum dengan KRL. Naik dari stasiun Kalender Baru. Pada saat masuk tap kartu di gate elektronik, Arab dan Bandi sempat bingung masuk gate-nya. Akhirnya gue kasih tahu cara masuk ke gate-nya. Ketika sebelum naik KRL, gue pengen tanya dulu sebelumnya ke petugas untuk memastikan KRL tujuan Kota Tua apakah harus transit stasiun Manggarai atau ada yang langsung ke Kota Tua tanpa perlu transit. Karena dulu gue pernah naik sebelumnya ada KRL yang langsung tujuan ke Kota Tua. Dengan adanya perubahan rute, jadi untuk tujuan ke Kota Tua harus transit ke stasiun Manggarai. Pas masuk ke KRL, alhamdulillah kondisi gerbong sepi dan gue bertiga bisa dapat duduk. Di perjalanan gue cerita ke Arab, transportasi KRL saat ini banyak perubahan, perkembangan yang sangat cepat dan nyaman, tidak seperti dulu yang belum rapi seperti sekarang. Ternyata tarif naik KRL dari stasiun Kalender Baru tujuan Kota Tua hanya Rp3.000. Jauh lebih hemat, irit waktu dan tenaga sampai tujuan dibanding dengan membawa kendaraan pribadi. Injek aja, nggak ada orang. Kita keluar lewat mana ya? Yang turun dulu. Ayo, ke mana guys? Ayo jangan dua dulu yang berangkat. Dirman, Jaret, dan Abang. Oke guys, tadi habis turun di bawah ya, di Manggarai, stasiun Manggarai. Sekarang kita ke arah Jakarta Kota, mesti harus naik dulu ya. Tadi turunnya tuh di bawah ya, ini sekarang kita naik di atas yang ke arah cari Jakarta Kota. Kalau arah seberang sana tuh stasiun ke arah Bogor ya. Nah ini yang peron 9 sama 10 kita ke arah Jakarta Kota Cikini. Kita sambil nunggu keretanya datang belum datang. Capek juga ya naiknya ya. Tangga Kakak pernah olahraga. Hitung-hitung olahraga ya. Mantap dah pokoknya. Enggak. Kepala. Iya benar. Rame guys. Oke guys. Dengan ini nggak sih? Ketika turun di stasiun Manggarai, gua, Arab, Bandi naik KRL tujuan selanjutnya ke Kota Tua. Kondisi sangat ramai dan tidak terlalu padat karena di waktu weekend hari Minggu ya. Gua sama Bandi berdiri sambil melihat pemandangan perjalanan ke arah Kota Tua, sedangkan Arab duduk karena capek nggak pernah olahraga jalan sebelumnya. Belum berhenti nih. Nunggu berhenti dulu jalan. Arab ngapain sih deh? Arab. Sini. Saat turun dari KRL, gua, Arab, Bandi nyebrang ke seberang dari stasiun kawasan Kota Tua. Nah, di sana banyak pedagang ya, beraneka macam dagangan, UMKM. Terus kita lanjut jalan, ada dagangan minuman nih. Kita mampir dulu ya, beli minuman karena haus di perjalanan, tenggorokan kering. Kita basahin dulu lah yang seger-seger, kita beli minum. Oke, sampai kita beli minum, kita istirahat sebentar, kita lanjut lagi ya, jalan ke kawasan dalam Kota Tua ke arah Taman Fatailah. Nah, setelah di Taman Fatailah itu kita lanjut ya. Nah, ini untuk unit pelayanannya di sini ya. Dia buka dari jam 9 sampai jam 5 sore ya. Ini karena mungkin kebetulan udah tutup juga ya sore. Untuk izin terbang drone juga di sini ya. Kalau gitu kita tanya aja ya. Kalau gitu. Masih boleh emang. Misi Pak, udah tutup ya? Tutupnya jam 9. Oh, tutup jam 9 malam. Iya. Oh. Ke petugasnya untuk mendaftarkan syarat izin terbang drone di sana.
Jadi proses izin terbang drone di sana itu kita mesti harus mengisi data ya dan menunjukkan sertifikat serta KTP sesuai dengan data diri kita ya, sertifikat pilot drone ya sebelumnya. Kita scan barcode-nya, kita isi datanya. Nah, kita mengikuti arahan tugas, setelah diisi, kita berikan keterangan. Di situ ada tujuannya dari mana, infokan, kita dari DJT, diisi, terus tujuannya untuk apa, mengambil spot-spot di Kota Tua ya. Baru kita isikan, setelah itu kita tunjukkan sertifikat, upload sertifikat dan KTP-nya. Sekarang udah pakai buku digital. Jadi nggak pakai. Oh ya, nih kalau mau pengen mengetahui tentang Kota Tua bisa scan di sini ya, buku digital gratis untuk warga Jakarta ya. Kita coba ya. Aduh, bisa pilih-pilih lah, lihat-lihat lah. Oke. Tempat-tempatnya ya. Ini ya Kota Tua yang sekarang ya, yang nggak jauh beda sama dulu ya. Mungkin udah ada beberapa spot-spot area yang disewakan. Mungkin dari tadinya gedung Posindo tuh udah ada Bobo Box, Basic, KFC, 4 Makan nih, Batavia. Nah, yang ini untuk Museum Seni Rupa dan Keramik nih. Mungkin masih buka nih, atau kita mau lihat sini? Ya, ini seni rupa dan keramik. Isinya sih ya begitu deh, macam-macam seni rupa dan keramik. Nggak apa-apa, ambil Lihat. sepintas Oke, aja. kita masuk ke sini dulu ya, Museum Seni Rupa dan Keramik. Kita penasaran juga isinya apa nih, Museum Seni Rupa dan Keramik ini. Oke, yuk. Let's go ya, masuk lewat sini guys. Ngapain ente ke situ? Kita pelajari apa ya, seni rupa dan keramik ya di sini ya. 3 jadi 45, dewasa semua. dewasa semua ya, kecuali ini anak kecil. Cuma udah gede tapi 20 tahun yang lalu. Bentar, lalu. Oke, 45 ya, Pak? 45. Ini kiris ya sini ya. Ya, boleh silakan. Oke guys, kita bayar dulu guys. 45.000. Lanjut. Terus. Ya. Iya, betul. Langsung ya. Oke, makasih ya. Oke guys, kita udah masuk ya. Masuknya tadi per berapa ya? 45.000 buat bertiga ya. Berarti berapa? rombongan berarti ikutnya. Enggak tahu, pokoknya bertiga total 45.000 bayar. Ada apa sih Rap di musim ini? Hah? Kita lihat aja. Oke. Karena gua juga kagak tahu. Oke, kita lihat aja. Oke guys, ya kita masuk guys. Mulai dari sini, start from here. Ini apa nih? Narasi baru. Alat dan bahan buat keramik. Oke, ini alat-alat dan bahan membuat keramik ya. Sejarah keramik Indonesia. Tuh ada tuh sejarah keramik Indonesia. Wih. Keramik ini dikenal sejak zaman Neolitikum. Wow, berarti zaman berapa tuh? Rentang waktunya 2500 sebelum Masehi. Hingga zaman ini banyak dipengaruhi oleh para imigran dari Asia Tenggara. Berarti ini keramik-keramik ini dari zaman ini ya? Udah zaman lama banget nih. Antik soalnya bentuknya antik keramiknya ya. Ini ada apa lagi nih? Oh, di sini ada lagi nih. Kalau mau lihat keramik nih. Ini nih buat kuas biasa gua ngewarnai waktu SD nih. Cat air. Cat kuas. Lanjut. Cat air. Lanjut ya, kita next ke ruang selanjutnya. Wah, ini isinya lukisan-lukisan semua ya. Wah, ini lukisan punya siapa nih? Kita lihat ya. Abi waktu kecil. Menggambarkan pengantin Betawi. Ceritanya lukisannya menggambarkan pengantin Betawi ya. Jangan disentuh, nggak boleh. Kita lihat sini. Oke, kamera boleh, disentuh jangan. Potret zaman Jepang. Wih, di tahun 1942. Subanto Suryo Subandrio. Berarti dari tahun 42 itu udah ada kamera tuh. Bukan kamera kali ya?
mungkin ngecat gambar tuh dari pakai kanvas ya, puas nih, tuh pakai cat minyak pada kanvas tuh kan, keren. Nah, ini juga gambar kanvas juga cat minyak pada kuas ya, punya Raden Saleh Sarip Bustaman. Widih, di tahun 1852 nih ya. Banyak koleksi-koleksi di sini, banyak koleksi-koleksi hasil karya pelukis ya Indonesia. zaman dulu ya, Indonesia ya. Mantap ya. Hasilnya bagus-bagus, oke ya. Keren. Oke, kita next lanjut ke atas. Misi ya. Iya. Misi Kak. Iya, mari. Ini kayaknya termasuk tangga antik juga nih. Hah? Tangganya. Keras ya? Wah, ini seni lukis wayang kemasan nih ya. Di sini adem nih, sejuk. Sejuk seperti di ruangan ber-AC. Iya dong, AC depan mata lo. Ini karya-karya seni lukis wayang kamasan ya. Oh, itu gunungnya Mantap keren. ya. Kita seperti Lukisan-lukisan melihat ini luar gunung. biasa ya. Dan yang di sini tuh Raden Saleh Sarip Bustaman. Raden Saleh Sarip Bustaman seorang bangsawan Dilarang nih. menyentuh. Ada gambar singa juga loh. Taman Prasejarah Leang-Leang. Ini di mana nih? Ya jangan nanya. Wah, Purbakala saya. Makassar. Oke. Van Gogh. Beberapa telapak tangan dan binatang menyerupai babi hutan. Oke, nice. Ya. Sini juga sama ya, lukisan-lukisan semua. Seni lukis prasejarah. Oke, yuk next lagi yuk. Kita ulangan selanjutnya. Dari zaman dulu. Tuh, lihat nih ada wayang apa nih, Rap? Ini kan orang Jawa nih. Lo wayang apa nih, Rap? Bagong. Semar, Oh, Semar. Bagong, so tahu. Bahul. Yang penting asal ngomong aja. Kadang-kadang baca dong, makanya baca tuh. Oke, sini hasil-hasil lukisan semua nih. Bagus-bagus ya. Ini lukisan siapa nih? Kustia Sudarso. Mantap. Ini lukisan Batara Lubis. Oke. Apa tuh? Siapa yang buat? Yang buat, yang pasti bukan saya. Kita lihat aja. Karya artwork Usman Effendi. Ini juga nih. Ini sepertinya kalau malam angker coy. Ini kita masuk lorong rahasia. Kita akan uji. Kita berada di gedung angker. Uji nyali. Ini sebenarnya ngapain sih? Uji nyali. Jadi ini lanjut lagi ya. Tapi lorongnya serem juga ya. Tinggi-tinggi banget ya bangunan yang ini ya. Pintunya aja buset dah. Tinggi banget. 2 meter lebih, 3 Ceilingnya meter. lebih nih, 3 meter lebih nih. 4 meter kali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini keramik-keramik nih ya. Benda muatan kapal tenggelam. Konklusi sebuah kasus arkeolog maritim. Patung Dewa Dewi. Vas antik Abdul Majid Naim. Oke, ada lagi ya. Dari sini ya. Haji Naim. Persembahan untukmu. Widih, lo bisa mandi di sini nih, Rap. Bisa masuk di sini lo. Jangan disentuh. Jangan disentuh. Iya, tangannya gatel kan, pengen
Gede banget ya. Itu pot bunga kali ya? Ruang keramik Haji Naim. Ini ruang keramik Haji Naim, si Haji Naim. Sini koperasi ya. Kalau yang mau jajan buat pendaftaran pottery class, buat bikin keramik gitu, bisa ke sini. Ruang keramik Majapahit dan Nusantara. Widih. Wih, peninggalan zaman Majapahit nih guys. Waduh, sejuk Tungku masa Majapahit. Widih. Masih ada di atas nih. Oh ya, di atas ada juga ya. Kita lihat ke atas ya. Ini peninggalan zaman Majapahit. Kalau belajar di SD itu ada nama dulu buku sejarah tuh, Kerajaan Majapahit. Yang inget setahu gue ya. Tapi gue nggak inget detailnya ya, Majapahit itu kisahnya bagaimana, ceritanya bagaimana tuh di Google lah, banyak cari. Nggak ada lagi situ. Kita ke atas ya. Woi, sini poci ya ibaratnya, namanya tungku-tungku buat Majapahit. dari Probolinggo nih, Jawa Timur. Macam-macam bentuk tungku. Palembang. Apaan? Ini bagi pecinta keramik dan vas gitu Tembikar. Tembikar segala macam ukiran kayu dari peninggalan zaman-zaman dulu. Di Museum Kota Tua tuh banyak ya barang-barangnya buat inspirasi, cari model, motif, pokoknya model-model dulu, lukisan juga ada ya sini. Kayak macam-macam sini bagi pecinta dan memang hobi, bagus, cocoknya untuk mencari inspirasi di Museum Seni Rupa dan Keramik ini di Kota Tua. Oke ya. Saya sendiri ya. Oke ya. Ya pokoknya intinya jas merah. Jangan lupakan sejarah dan kisah dari zaman-zaman dulu di Indonesia ya. Peninggalan-peninggalan benda-benda ini pasti ada kisah dan maknanya ya. Kenapa dipajang dan dijadikan dimuseumkan. Oke. Pokoknya buat pembelajaran anak kecil, anak-anak bagus. Oke. Ya, mengenang. Ya, lanjut. Oke guys, kita masuk ke Terra Motion ya. Ini ruangannya berbeda ya dari tadi ya, kita keliling. Wah, nih. ada. Kita lihat-lihat dulu ya. Terra Motion itu apa sih? Sini sih Saya terkejut ada jarakan babi. terus mempertemukan dua lintasan waktu ya, koleksi sejarah terakota Majapahit dari Museum Seni Rupa dengan penciptaan karya keramik kontemporer oleh 11 seniman keramik Indonesia. Koleksi Majapahit yang mencakup kemuncak atap berbentuk burung, sinder, berornamen Padma, kendi, patung figur, macam-macam ya dari abad ke-13 hingga ke-15. Oke, kita langsung aja lihat ya hasil-hasil seni, karya-karya seninya. Ini apa ini? Ini Loster bukan sih? Loster ini. Loster. Urban Temple. Oh, ini baru nih 2025 nih. Di pajangan di tahun ini yang terbaru ya, koleksi-koleksi terbaru yang modern ya. Nah, ini celengan ibab nih, lucu juga ya. Di sini bangunan rumah di daerah kali ya. Biasa ya. Setelah gua Arab Bandi explore ke Museum Seni Rupa dan Keramik, banyak karya-karya seni rupa dan keramik peninggalan ya, hasil-hasil karya. Nah, kita keluar, kita mau terbangin drone ya, karena udah izin sebelumnya tadi. Jadi untuk terbangin kita aman, udah boleh. Kita terbangin drone-nya untuk melihat view Kota Tua ya di sore hari ketika maghrib menjelang malam.
Oke guys, sekarang masih di Kota Tua ya, ini di malam hari. Nah, di sini banyak ya di pinggiran ini sekitar area Kota Tua tuh banyak aktivitas ya, ada yang band, terus ada yang di pinggir sini seperti apa pahlawan-pahlawan kita foto sama nona-nona Belanda. Mau coba tanya ke salah satu ke Noni Belanda, kita bikin foto bareng ya. Kita coba ya langsung ya. Oke, kita tanya aja langsung ya, kita ngobrol aja, ajak ngobrol aja bareng ya. Iya. Halo Kak, boleh foto bareng? Iya, bisa ya. Ini biasanya berapa sih Kak? Saya mau tanya-tanya dulu sebelumnya. Iya. Sukarela? Oh gitu. Oke, ini ceritanya kakaknya berperan sebagai apa Kak? Noni Belanda. Noni Belanda. Oh, berarti atributnya bebas ya, terserah mau pakai apa aja ya. Oke. Oke guys, kita akhiri malam ini explore Kota Tuanya ya, hampir ya. Karena kita udah kesorean datangnya ya, itu jam 5 nyampe ya. Iya. Jadi banyak yang tutup juga museumnya. Tadi kita sempat di Museum Seni Rupa dan Keramik. Nah, kita udah keliling-keliling, masuk juga. Kita juga udah nerbangin drone, sempat izin juga bagaimana cara proses izinnya untuk nerbangin drone di Kota Tua. Jadi tidak boleh sembarangan untuk nerbangin drone ya, kita harus izin dulu dan punya sertifikat. Jadi gimana Rap? Udah kita keliling-keliling. Alhamdulillah ya. Mantap. Oke ya, mantap ya. Kita lain kali kita next datang lebih siang ya biar bisa explore seluruh museum yang ada di sini ya. Ya, betul sekali. Oke, ya udah. Sekian. Sampai jumpa, sampai next time di video selanjutnya. See you guys. DJT Hunter. Oke.